Yasin di malam hari sebelum dia tidur. Kemudian seandainya dia meninggal dunia di malam tersebut, dia malamnya baca Yasin, kemudian malam tersebut dia meninggal dunia, maka dijamin meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Jadi istimewa ya, kita bisa membaca Yasin karena tidak semua manusia bisa seperti ini. Alhamdulillah kita ditakdirkan seperti ini, berarti Allah cinta kepada kita. Berarti Allah sayang kepada kita. Berarti Allah ingin kita menjadi hamba yang terbaik. Berarti Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba yang selalu dan istiqamah membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada selain amal ibadah yang bisa kita andalkan nanti di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat untuk kita mengumpulkan amal ibadah. Tak bisa kita leye-leye terus menggampangkan biar sudah apa yang akan nanti kita dapatkan biar nanti tak bisa. Kita harus berusaha mulai sekarang. Tidak segampang itu kita meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu baginda Nabi ibadah, baginda Nabi memakmurkan malam-malamnya dengan bertawajjuh kepada Allah. Kemudian kita bersantai-santai sambil mengatakan, insya Allah saya akan masuk surga. Tidak akan pernah bisa kecuali kita selalu dan senantiasa berusaha menjadi hamba yang terbaik, selalu dan berusaha untuk menjadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dan berusaha untuk menjadi hamba yang bisa membuat senyum di wajah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat adalah apa? Wal akhiratu darul jaza. Akhirat ini adalah tempat pemberian pahala. Nanti di akhirat tidak bisa kita beramal ibadah. Nanti di akhirat kita hanya menunggu ketika kita banyak ibadah, ketika kita banyak sedekah, ketika kita memuliakan orang yang dekat dengan Allah, maka pasti nanti di akhirat kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat, harus semangat. Tidak usah takut ya Habib, saya kemarin ini tidak sholat, Habib, berapa hari tidak sholat, Habib. Apakah kalau saya taubat ini diterima? Naam, pasti diterima. Bahkan pernah satu waktu ada seorang manusia, ada seorang laki-laki datang kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kemudian dia berkata, ya Habib, saya kadang Habib taubat sekarang, besok dosa lagi Habib. Nanti malamnya taubat, besoknya dosa, Beb. Kemudian saya taubat lagi, dosa lagi, Beb. Seperti apa nanti taubat saya? Apa diterima atau tidak? Katanya Habib Umar apa? Taubatmu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Umar, taubatmu tidak akan diterima ketika kamu bosan untuk bertaubat. Selama kita mau bertaubat, pasti akan diterima oleh Allah. Makanya orang itu bukan taubatnya yang tidak diterima, tapi dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita datang kepada Allah, pasti Allah akan membukakan pintu maghfirah untuk kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yabsutu yadahu fil laili liyatuba musii'un nahar. Katanya baginda Nabi di dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirah di malam hari, semalam suntuk, mulai maghrib sampai subuh. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan yang sangat luas, yang sangat lebar. Untuk siapa? Liyatuba, supaya bertaubat. Siapa? Musii'un nahar, orang yang bermaksiat di siang hari. Kemudian di dalam hadis tersebut sambungannya apa? Wa innallaha yabsutu yadahu bin nahar. Dan Allah membukakan pintu rahmat, maghfirah, ampunan, taubat di siang hari. Untuk siapa? Liyatuba, supaya orang-orang yang bermaksiat fil laili, di malam hari, bertaubat paginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat untuk hamba, untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24 jam. Ketika kita dosa, langsung taubat kepada Allah. Melakukan maksiat, taubat kepada Allah. Fa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Melakukan dosa, ikuti dengan kebaikan. Melakukan dosa, ikuti dengan kebaikan. Melakukan dosa, ikuti dengan taubat kepada Allah.
Apakah kita taubatnya diterima? Kita harus ingat bahwasanya Allah memandang hambanya tidak dengan amal ibadahnya, tidak dengan dosanya, tidak dengan sedekahnya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku meliputi segala sesuatu yang ada di dunia serta makhluk-makhluk yang pernah aku ciptakan. Makanya jangan sampai kita putus asa. Nanti taubat saya tidak diterima. Lah, Allah pasti akan menerima taubat orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan membukakan pintu rahmat sebanyak 24 jam. Selama itu Allah selalu menunggu mana hamba-hambanya yang mau bertaubat. Ketika kita mau datang kepada Allah, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Dan kita harus ingat bahwasanya nanti di hari kiamat tidak ada lagi yang namanya beramal ibadah. Mumpung kita masih diberi kesempatan sehat, kita diberi kesempatan afiat, kita diberi kesempatan bisa hadir yasin, bisa hadir tahlil, bisa berkumpul mencari rahmat dari Allah. Usahakan maksimalkan hadir. Jangan sampai kita memiliki uzur untuk tidak hadir pengajian seperti malam hari ini. Karena apa? Karena pengajian yang seperti malam hari ini akan menjadi saksi bahwasanya kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian seperti malam hari ini, pembacaan yasin, pembacaan tahlil, ini akan menjadi saksi bahwasanya kita selalu semangat untuk membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa kita andalkan nanti di hari kiamat sebagaimana disebutkan di dalam yasin oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma, nanti di hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, mulutnya diam, ditutup, tidak bisa menjawab. Yang diajak bicara apa? Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangannya akan ditanya, digunakan untuk apa kamu wahai tangan? Dibawa kemana kamu wahai kaki? Berjalannya kemana? Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus semangat dan bersungguh-sungguh hadir acara-acara seperti malam hari ini. Bersungguh-sungguh hadir acara yang bisa menjadi nanti di hari kiamat saksi bahwasanya kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari awal pertama sampai akhir nanti, mudah-mudahan menjadi pahala yang terbaik untuk kita supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan jangan sampai kita memiliki uzur untuk hadir acara seperti malam hari ini. Jadikanlah hadirnya kita ke malam hari, acara malam hari seperti malam hari ini untuk uzur, untuk acara semuanya selain acara seperti malam hari ini. Jadi ketika ditanyakan oleh teman, kamu tidak mau ikut saya mau jalan-jalan, saya mau ke kafe, saya mau ke ini. Lah, katakan, uzur, saya tidak bisa hadir. Kenapa? Karena saya memiliki pengajian, membaca yasin, membaca tahlil. Karena itu akan menjadi modal untuk saya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirnya kita, jalan-jalannya kita, keluarnya kita, tidak hadirnya kita ke pengajian menjadi uzur untuk tidak hadir di pengajian. Lah, tapi jadikanlah uzur untuk semua kegiatan kita adalah hadir majlis ilmu, majlis yasin, majlis tauhid, majlis tahlil, majlis yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal ibadah yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan dengan berkah yasin, dengan berkah tahlil, dengan berkah pembacaan setiap malamnya, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan saleh. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita keluarkan untuk acara seperti malam hari ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk hadir seperti acara malam hari ini sampai kita terus dipanjangkan umur kita
bisa menyambut bulan suci Ramadan, bisa menyambut bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Terus dipanjangkan umur kita sampai kita bisa husnul khatimah, sampai kita bisa wafat membawa iman dan Islam, sampai kita bisa wafat dan ketika sakaratul maut kita mengucapkan la ilaha illallah, dituntun langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi bukti bahwasanya kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, karena kita sekarang ada di bulan Sya'ban, jangan lupa di bulan Sya'ban kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat, diusahakan setiap sholat membaca sholawat. Jangan sampai hari-hari kita di bulan Sya'ban terlewatkan kecuali kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban bagaimana disebutkan di dalam hadis, baginda Nabi menyebutkan wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut bulan baginda Nabi? Padahal Rasulullah tidak dilahirkan di dalam bulan Sya'ban, tidak wafat di dalam bulan Sya'ban, tidak diangkat menjadi nabi di dalam bulan Sya'ban, dan tidak Isra Mi'raj di dalam bulan Sya'ban. Tapi bulan Sya'ban dijadikan bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di dalam bulan Sya'ban turun ayat perintah untuk membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jangan sampai kita lupa dan lalai membaca salawat di bulan Sya'ban. Jangan sampai terlewatkan hari-hari di bulan Sya'ban kecuali kita membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang tadi terakhir, sekarang penutup. Ya, tadi terakhir, sekarang penutup. Penutupnya adalah jangan lupa yang punya hutang Ramadan langsung diqodok, jangan nunggu-nunggu. Nanti Beb, saya nunggu di Sya'ban Beb. Saya biasanya kodoknya itu Beb kalau pas tanggal 15 bulan Sya'ban. Lah, jangan tunggu-tunggu di Sya'ban. Kenapa Beb? Nisfu Sya'ban pasti datang, tanggal 15 pasti datang. Yang kita takutkan ketika nisfu Sya'ban datang, kita sudah di liang lahat. Ini yang kita takutkan. Makanya jangan ditunda-tunda. Siapa yang bisa menjamin kita pulang sampai ke rumah besok subuh bisa bangun untuk sholat subuh? Tidak ada yang bisa menjamin. Apalagi kita tunda-tunda. Oh nanti sudah Beb, gampang Beb, saya ini umur panjang. Siapa yang berani menjamin? Jangan macam-macam. Bisa jadi ketika kalian mengatakan, oh saya masih panjang umur, besoknya game over. Bisa jadi seperti itu. Makanya jangan macam-macam. Israel ini tidak pandang bulu. Lihat kalian kaya, ganteng, jelek, hitam, putih, waktunya sampai putus langsung sudah. Tidak ada tanggungan. Enggak Beb, ini bisa dimajuin 1 menit, mundurin 1 menit. La yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tak bisa dimajukan semenit, tak bisa dimundurkan walaupun cuma semenit. Tak bisa. Makanya jangan ditunda-tunda. Selama kita sehat, semangat, sungguh-sungguh qadha puasa kita. Dan jadikan qadha puasa di tahun berikutnya harus diubah. Yang biasanya ditunda-tunda, nanti Beb saya Muharram, saya Sya'ban, saya inilah. Nanti di tahun berikutnya usahakan ketika masuk bulan Syawal langsung qadha puasa Ramadan, diqadha. Karena apa? Takutnya umur kita itu diputus sama malaikat Israel. Ketika kita menunda-nunda, maka kita masih punya hutang, meninggal dunia, maka kita termasuk hamba yang memiliki hutang. Dan termasuk hamba yang lalai akan hutang tersebut dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita punya hutang, diusahakan bulan Syawal langsung diqadha, barengkan dengan sunnah puasa di bulan Syawal supaya banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma lazima minni. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya minta maaf kalau terlalu lama, juga saya minta maaf. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi berkah, menjadi pertanda bahwasanya kita selalu berusaha membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma lazima minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baca doa kita sekali sebentar. Kita minta kepada Allah, mohon supaya keluarga kita, anak-anak kita dijaga dari fitnah, dari musibah, dari bencana.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا من كل فتنة وبؤس وضيق، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.